Aku bikin kering tempe pakai cara seperti ini, hasilnya lebih kriuk dan tahan lama. Gimana gak makin seneng ya toh? Halo Kakang Mbak Yu, mas-mas Jawa yang manis tapi tak semanis gula Jawa balik menyapa. Ayo Kakang Mbak Yu, Jung Hen, siapa di sini yang penggemar kering tempe? Aku suka banget loh kering tempe, apalagi dulu tuh zaman kecil. Kering tempe ini masuk ke dalam salah satu masakan favorit buat aku. Pokoknya kalau bapakku dapat nasi berkat dan ada kering tempenya, udahlah itu yang aku ambil duluan ya. Cuman masalahnya sebelum ini tuh aku kalau masak kering tempe, kendalanya pasti melempem dan kriuknya itu nggak tahan lama ya toh. Pokoknya kalau aku tuh makan kering tempe dan itu kering tempenya bisa kering banget, aku tuh suka penasaran ini tuh gimana masaknya gitu. Sampai akhirnya aku nemu cara ini ya toh. Disclaimer aja ya, ini tuh cara aku. Kalau misalnya nanti ada perbedaan dari Kakang Mbak Yu, yo monggo silahkan aja, kita bisa sharing aja ya toh. Lanjut terus kembali ke isi video. Tempe yang udah dipotong-potong agak tipis kemudian digoreng sampai garing seperti ini ya. Gorengnya itu sampai bener-bener garing. Di sini aku pakai 2 papan tempe. Aku beli tempe di tukang sayur keliling langganan aku dan satu papannya itu harganya 6.000 ya toh. Gimana menurut Kakang Mbak Yu, murah nggak sih harga segitu? Kalau menurutku murah ya, apalagi sekarang tuh apa-apa serba mahal ya, semenjak harga plastik itu ganti harga ya toh. Lanjut terus, tempenya udah aku goreng semuanya. Selanjutnya tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi. Untuk bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan cabai merah, tapi dibanyakin cabai merahnya ya. Bumbunya udah aku blender halus. Nah di sini nih kunci yang aku pakai. Tadi kan aku blendernya pakai air ya, maksudnya blender bumbunya pakai sedikit air. Setelah di blender sampai halus lalu ditumis sampai kandungan airnya itu bener-bener asat seperti ini. Baru kalau kandungan airnya bener-bener asat, masukkan minyak goreng secukupnya dan tumis sebentar. Nah langkah seperti ini bisa membuat bumbunya jadi makin matang. Tumis bumbunya sebentar lalu masukkan seasoningnya, ada garam, penyedap rasa, kaldu bubuk dan juga gula merah. Nah di sini aku banyakin gula merahnya ya. Aku tuh lebih seneng kering tempe yang bumbunya medok dan rasanya itu pedas manis. Pokoknya kalau dimakan itu enak banget, dan karena saking senengnya bisa sering digaduhin buat cemilan lah ya. Lanjut terus. Nah kalau bumbunya udah terlarut dan gula merahnya udah mencair seperti ini, langkah selanjutnya masukkan tempe dan aduk-aduk hingga bumbunya tercampur merata. Pada tahap pencampuran bumbu ini usahakan nyala apinya kecil aja ya. Tapi kalau di sini apinya aku matiin. Campur-campur hingga merata dan step terakhir tambahkan kecap manis biar rasanya makin lekoh dan warnanya juga makin ganteng kayak yang masak ya toh. Jangan protes, pokoknya ganteng seperti yang masak. Ahai. Setelah ditambahkan kecap manis cukupnya, langsung diaduk-aduk lagi dan apinya boleh dinyalain lagi tapi nyalanya tetap kecil ya toh. Kemudian masak kembali sampai kecapnya tercampur merata. Dan kalau udah dikoreksi rasa, kering tempenya udah jadi. Ini cocok banget buat stok lauk, apalagi buat Kakang Mbak Yu yang sibuk banget. Cocok juga buat stok lauk untuk anak kos karena ini tuh bener-bener awet ya toh. Ngomongin anak kos, aku jadi inget zaman masih kuliah dulu. Kalau aku pulang kampung mesti mamaku masak ini buat aku bawa ke kontrakan. Jadi lumayan banget bisa menghemat lauk, tinggal masak nasinya aja ya toh. Oke, durasi videonya udah selesai. Terima kasih buat yang sudah nonton. See you next vlog. Assalamualaikum, dadah.